Selamat sore, Bu. Selamat sore, Fatih. Perkenalkan, nama saya Fatih dari kelas 12 MAN 2. Hari ini saya Oh, Fatih MAN 2. Iya, MAN 2. Boleh perkenalkan diri Ibu dulu, Bu? Baik. Makasih ya, Fatih ya. Perkenalannya singkat saja, nama Fitriani. Dahulunya itu kuliah di Fakultas Hukum UNAN, angkatan 97. Sekarang menjadi advokat. Advokat itu sejak tahun 2014 dan mempunyai kantor hukum. Kantor hukum itu organisasi bantuan hukum, namanya Paham Sumbar. Itu berkantor di Jalan Bali, Ulak Karang. Kalau kantor ada 2 kantor, satu lagi namanya kantor ISP, Integrity Service and Professional. Itu sama kantornya di situ. Di Ulak Karang. Ya, di Ulak Karang. Oke, baik. Lanjut saya langsung pertanyaan yang pertama ya, Bu. Apa yang membuat Ibu tertarik menjadi pengacara ini? Kenapa ya? Jadi sejak menjelang tamat kuliah itu menjelang tamat kuliah itu kan sudah, jadi waktu itu Paham itu kan pusat advokasi hukum dan asasi manusia, itu pusatnya di Jakarta. Nah, waktu itu menjelang tamat kuliah itu ditawarin oleh beberapa senior di Paham Indonesia untuk mendirikan kantor Paham Sumbar gitu, cabang dari Paham Indonesia. Nah, waktu itu diajak juga lah sama bapak-bapak yang sudah lebih senior lagi, kemudian bergabunglah mendirikan Paham Sumbar. Nah, sejak itu kalau Paham Sumbar ini kan karena core-nya adalah bidang hukum, advokasi, pendampingan. Nah, sejak itu ya berkeinginan lah untuk ya nih kayaknya advokat nih jalan hidupnya gitu. Passionnya ya, Bu. Kayaknya. Baik. Bagaimana sih perjalanan karir Ibu hingga posisi sekarang di Paham Sumbar itu? Karir. Kalau sebenarnya jadi advokat itu nggak ada karir ya. Kalau jadi advokatnya, karena setelah jadi advokat, sesama advokat itu walaupun dia sudah senior, walaupun dia junior itu disebut dengan rekan advokat gitu. Ya, jadi tidak ada sebenarnya karir. Hanya saja kalau di Paham Sumbar ini karena dia berbentuk organisasi, jadi ada semacam ketua, sekretaris benar dan ibu, sekarang menjadi direktur Paham Sumbar. Gak tahu juga apa itu sebuah karir, tapi kalau di kantor Paham Sumbar sekarang jadi direkturnya. Selama jadi advokat nih, Bu, bidang hukum apa yang paling Ibu minati dan kenapa bisa itu jadi Ibu minati? Yang pertama, sebelumnya kalau advokat itu sebenarnya kan dia boleh menangani kasus, apakah dia itu pidana, perdata, bahkan perceraian pun, karena dia tidak dikhususkan untuk menangani kasus tertentu, dia boleh menangani semua kasus. Tapi kalau lebih tertariknya ya, sekarang beberapa waktu lalu sempat menangani kasus tipikor dan kayaknya memang itu butuh effort yang tinggi kalau menanganinya. Kayaknya lebih enak ini kayaknya menangani kasus tipikor. Ya, lebih menantang. Baik. Ada nggak sih sosok yang paling berpengaruh dalam karir Ibu sekarang nih? Siapa yang berpengaruh? Aduh. Ya. Siapa yang paling berpengaruh? Nah, sebenarnya kalau secara hukumnya ya, karir sebagai advokat, nah sama kemudian dengan awal berdirinya Paham Indonesia ya. Paham Indonesia itu awal berdirinya itu ada seorang aktivis di UI waktu itu, dia meninggal, dan itu awalnya. Jadi melihat senior-senior yang lebih dulu jadi advokat itu sebenarnya karena yang dikerjakan itu kan pendampingan untuk masyarakat yang tidak mampu itu awalnya. Jadi melihat para senior yang duluan berkarir itu memang tujuannya bukan untuk karirnya semata untuk uang. Sebenarnya itu pengaruh kepada perjuangan di Paham Sumbar awalnya gitu. Kemudian kalau secara orangnya sebenarnya itu tidak ada ada seorang advokat yang dia kan ada yang senior advokat yang suka memperlihatkan, sebenarnya juga tidak ada seseorang yang dikagumi secara berlebihan untuk di bidang advokat ya. Kalau pertanyaannya yang berpengaruh dalam karir,
Artinya tentu lebih ke siapa advokat yang paling disenangi. Sebenarnya kan tidak ada juga sebenarnya. Tapi kalau misalnya yang membantu untuk supaya boleh berkarir tentu keluarga. Keluarga karena karena sebenarnya kalau advokat itu dia tidak punya jam kerja. Dia bisa bekerja 24 jam, dia juga bisa bekerja 1 jam saja gitu. Jadi untuk menjadi advokat itu memang dibutuhkan waktu yang sebenarnya sangat fleksibel tapi juga sangat padat gitu. Jadi kalau tidak didukung oleh orang di sekitar susah untuk menjadi advokat yang memang betul-betul bisa mengerjakan pekerjaan advokat secara optimal karena dia tidak punya waktu. Karena kadang-kadang ya ada klien yang kemudian menelpon jam 10 malam udah tidur kan, jam 12 malam ibu bisa bantu gitu kan. Bahkan kemarin ada anak unan yang ada demo kemarin itu jam 12 malam dia menelpon, ini bisa dibantu enggak Bu, ini sedang ditangkap polisi. Ya kan, artinya memang secara karir memang itu harus, kalau advokat ini memang harus support keluarga itu sangat penting, kalau tidak susah itu. Nah itu kalau secara karirnya kan. Tapi kalau misalnya Fatih bisa menspesialiskan pertanyaannya apakah dia untuk yang berpengaruh itu karir advokatnya atau seperti apa, atau seperti itu aja jawabannya. Baik, selama menjadi advokat nih Bu, apa sih tantangan terbesar yang pernah Ibu lalui atau yang Ibu hadapi? Apa ya tantangan terbesar? Kasus-kasus yang susah mungkin. Tantangan terbesar yang hadapi sebagai pengacara. Sebenarnya ini bukan tantangan, tapi kadang-kadang misalnya ya kasus pembunuhan, saya pernah menangani kasus pembunuhan. Ini khawatirkan nanti orang mengatakan ini membela pembunuhnya ini gitu kan. Keluarga yang terbunuh ini udah rame nih. Karena kalau secara itu kemudian kadang dijudge orang kalau menangani kasus pembunuhan atau pencabulan atau tipikor sekalipun, orang keberanggapan ini yang dibela kenapa orang-orang yang salah ya gitu. Tantangannya menghadapi judge orang. Ya. Gimana sih menurut Ibu peran pengacara dalam menegakkan keadilan di Indonesia? Pengacara sangat berperan dalam menegakkan keadilan. Karena kan sebenarnya pengacara itu dia dengan aparat penegak hukum lainnya itu kan bersinergi ya. Ada hakim, ada jaksa, ada polisi. Itu bersinergi gitu kan. Dan pengacara memang harus menjalankan perannya supaya memang orang yang dibantunya itu betul-betul mendapatkan keadilan. Bukan mencari supaya yang dibantu ini dia harus benar ini, dia sebenarnya. Tapi bagaimana memang pengacara meletakkan fungsinya kalau dia memang benar, yang dibela itu adalah bagaimana supaya membuktikan dia benar. Tapi kalau misalnya dia salah, bagaimana caranya supaya dia bisa mendapatkan hak-haknya sebagai orang yang memang betul-betul ya dia itu salah gitu kan. Jangan sampai juga kadang-kadang kan banyak kita dengar pengacara membayar ini, membayar itu. Jangan sampai seperti itu. Perannya di situ. Lanjut Bu, berapa penting sih etika dalam profesi hukum ini? Sangat penting. Etika sangat penting. Kalau karena bahkan ya di dalam dunia advokat itu juga ada etika profesi hukum. Sesama advokat ada etikanya, dengan klien ada etikanya. Kalau tidak, contohnya saja ada yang datang ini sebagai penggugat, kemudian yang tergugat juga kita dengarkan. Nah, itu nggak boleh. Itu berpengaruh secara etika. Jadi dalam dunia hukum, etika profesi hukum itu sangat penting. Apa sih momen yang paling berkesan dalam karir Ibu selama jadi advokat ini? Momen yang paling berkesan? Kalau yang kita bantu menang. Seru banget. Lanjut Bu, bagaimana cara Ibu menjaga keseimbangan antara pekerjaan kehidupan pribadi Ibu? Jika sudah berkeluarga kan Bu? Bagaimana cara menjaga keseimbangan pekerjaan dan kehidupan pribadi? Ya,
Kalau ibu kan karena pengacara perempuan juga ya. Nah, kemudian memang ada hal-hal yang memang harus dijaga. Karena sebagai perempuan juga, sebagai seorang ibu juga, sebagai seorang istri juga, jadi memang menjaga agar peran itu seimbang. Kalau tidak, dia akan berpengaruh. Ya, pengaruh. Satu saja yang tidak seimbang dia akan pengaruh. Kalau misalnya urusan di rumah belum selesai, kebawa ke tempat bekerja misalnya kan. Nah, kemudian ibu sendiri di Paham Sumbar itu, di kantor itu kan bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Jadi memang saling, agar tidak satu orang saja mengerjakan pekerjaan, jadi memang saling agar banyak. Kalau kami itu di kantor ada 12 orang. Nah, jadi ada pembagian pekerjaannya. Nah, kemudian cara membaginya agar seimbang dengan yang di rumah, pekerjaan tidak pernah dibawa ke rumah. Harus diselesaikan. Harus, itu idealnya sebenarnya. Memang ibu juga jarang buat pekerjaan ke rumah, kecuali yang memang betul-betul dia harus dibawa. Baik. Nah, ada nggak Bu pesan untuk anak muda yang ingin jadi pengacara ini? Oh, jadi pengacara itu profesi yang keren untuk anak hukum ya. Kalau anak fakultas lain tentu nggak bisa jadi pengacara. Tapi kalau anak hukum jadi pengacara, profesi yang keren. Karena dengan menjadi pengacara, dia akan bisa, karena pengacara itu kan dia independen, dia tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain, itu idealnya. Jadi kalau jadi pengacara, kita akan bisa menentukan bagaimana kita membela orang, bahkan kita juga bisa menentukan kehidupan kita, ya, menentukan kehidupan kita. Kalau kita kan memiliki kebebasan, kayak tadi ada jam kerjanya, kita bebas menentukan. Kemudian klien yang mau kita kita kan dalam aturannya kan harus menerima semua yang datang kepada kita untuk memberikan solusi. Tapi kita boleh menolak orang kalau merasa itu bertentangan dengan kepribadian kita untuk mendampinginya di kasus gitu. Jadi kalau jadi pengacara itu anak muda keren. Apalagi kalau dia menguasai bahasa Inggris. Nanti kalau Fatih jadi pengacara kuasai bahasa Inggris, Masya Allah. Itu sudah banyak contohnya advokat-advokat yang sampai go internasional, itu luar biasa. Oke, baik. Terima kasih Bu. Sama-sama Fatih.